Halo semua, selamat datang di video belajar Excel bareng aku, Verly. Di sini untuk kalian yang baru belajar Excel, kita akan kupas tuntas semua rumus-rumus simple, cara ngitung cepat, kemudian tips-tips biar kamu makin jago di Excel. Nah, siapin Excel kalian, kita belajar bareng-bareng, pelan-pelan tapi pasti, let's go! Nah, yang untuk pertama, kita akan bagi pembelajaran ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, rumus yang paling dasar, yaitu rumus-rumus yang sering kita jumpai nih ketika kita menggunakan Excel seperti penjumlahan, kemudian bukan pembagian, apa namanya, rata-rata, kemudian nilai maksimal, nilai minimal, kemudian di tahap yang kedua kita akan menentukan kayak misalnya berapa huruf sebutkan 3 huruf yang pertama mulai dari kanan ataupun mulai dari kiri. Kemudian yang di tahap ketiga itu kita akan mencari data secara vertikal ataupun horizontal. Nah, memasuki yang part pertama dulu nih, kita akan bahas tentang sum penjumlahan, average pembagian, min atau minimal, max nilai tertinggi maksimal, count itu untuk menghitung sel yang berisi angka, kemudian konta menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Lanjut aja yang untuk part pertama. Nah, di sini disediakan 15 nama anak, 15 data dengan nilai fisika, kimia, biologi. Nah, yang disuruh apa sih? Kita suruh mencari total nilainya itu berapa dari ketiga nilai tersebut, kemudian rata-rata dari ketiga nilai tersebut, kemudian kita juga memberikan statusnya nih. Statusnya ini ada di kriteria ya. Ini ada lulus ataupun tidak lulus dengan kriteria jika dia nilainya 65 sampai 100, maka itu disebut lulus. Sedangkan jika di bawah 65 berarti dia tidak lulus. Nah, langsung aja. Di sini ada 15 nama. Kalau misalnya kita menjumlahkan satu-satu, itu sangat bisa ya teman-teman diawali dengan sama dengan kemudian nilai fisika ditambah nilai kimia, ditambah nilai biologi, kemudian di enter, ini akan ketemu hasilnya 265. Tapi kalau misalnya datanya kalian banyak, sampai 10, sampai 15, kalian akan capek untuk menulis tanda plus. Nah, disediakan rumus yang paling simpel sama Excel, tapi jangan lupa setiap rumus kalian harus awali dengan sama dengan ya. Sama dengan, untuk penjumlahan tadi kita udah bahas di rumus dasar, yaitu sum, sama dengan sum. Nah, kalau kalian udah ketemu sum ini ya, sum kalian abis itu tab, kalian blok mana aja yang akan kalian hitung. Misalnya dari fisika sampai biologi ada 3 kalian blok, ditarik aja. Sorry ya. Langsung kalian tutup kurung, abis itu enter. 265 sama kayak tadi. Nah, untuk ke bawahnya kalian bisa langsung drag ke bawah seperti ini, ataupun kalian bisa juga klik 2 kali di tanda panah yang kecil itu yang di ujung sebelah kanan bawah ya. 2 kali, 1, 2. Nah, kemudian di rata-rata seperti yang tadi kita bahas, rata-rata itu pakai average atau nilai rata-rata ya. Sama dengan average. Nah, ini kalian temu. Habis itu di tab, kalian blok aja mana yang akan kalian tata ke tanah, atau fisika kimia doang kah, atau kimia biologi doang, atau ketiganya fisika kimia dan biologi. Kalau misalnya ketiganya, di sini kan kita mencari ketiganya, maka ditarik aja dari fisika kimia biologi, habis itu dikurung tutup. Bentar. Hasil dari pembagian antara fisika kimia biologi itu rata-rata itu di angka 88,3 atau pembagian dari 265 dibagi 3 ya teman-teman. Kemudian sama kayak tadi, untuk ke bawahnya itu kalian bisa klik 2 kali di sini ataupun tadi ditarik ke bawah ya. Nah, untuk status nih, ini status itu sebenarnya tadi masuk if ya, masuk yang ini. Cuman kita bahas langsung di sini aja. Nah, if itu dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jika. Nah, jika if nih, jika enter tab ya. Jika nilai rata-rata atau 88,3 ini atau di G2 ini lebih besar atau sama dengan 65, ini logical testnya nih.
Kalau misalnya ini lebih besar daripada ini, nah, maka tolong tuliskan di sini lulus. Lulus. Kalau enggak, maka tolong tuliskan tidak lulus. Nah, di sini kita teorinya gini, teman-teman. Kalau misalnya si ini G2 atau nilai rata-ratanya itu lebih kecil atau sama 65 ke atas, itu tolong tuliskan lulus. Ini adalah lulus itu value if true. Yang benar itu. Nah, kalau misalnya false ataupun salah, kalau misalnya nggak lebih dari ini, berarti tolong tuliskan tidak lulus. Kemudian kalau misalnya kita mau menuliskan kalimat kata dalam rumus, itu jangan lupa dikasih tanda petik ya teman-teman. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dengan nilai 88,3 yang berarti di antara 65 sampai 100, maka dikatakan lulus. Gimana sih kalau misalnya yang 59? Nah, tinggal aja. Nah, 59 itu kan di bawah 65, maka dia tidak lulus. 77 lebih, 84 lebih. Nah, ada yang tidak lulus lagi nih. Oh, betul nih. Kemudian ada 62,3. Nah, jika kalian cek, maka ini sudah sama seperti kriteria ini ya. Kalau misalnya dia di antara 65 sampai 100, maka dia lulus. Nah, kemudian ada banyaknya murid di kelas. Untuk menghitung, kalau misalnya kayak gini mungkin kalian bisa itu satu-satu ya, tapi kalau misalnya datanya ratusan, kita akan susah. Makanya ada ada rumus yang namanya itu count atau konta. Kalau misalnya count, itu kita menghitung jumlah sel yang ada angkanya. Kalau punya count, karena angka kita nggak bisa pakai nama murid, tapi kita harus pakai nilai-nilai ini. Misalnya pakai nilai fisika deh. Tolong hitungkan jumlah murid pakai nilai fisika ada berapa sih orangnya. Nah, ada 15. Bedanya lagi kalau misalnya si count ini dipakai untuk menghitung yang tulisannya huruf nih. Kita coba ya, karena dia tidak ada unsur angkanya, maka akan pasti nilainya 0. Nah, kalau misalnya kalian mau menghitung banyaknya murid sesuai dengan nama, karena tidak ada angkanya ya, kalian berarti harusnya pakainya bukan count tapi konta. Konta habis itu tab, kalian drag ke sini, tutup kurung, enter. Jadi ada 15 anak, berdasarkan tabel nama murid, ada 15 anak atau 15 murid. Kemudian nilai rata-rata tertinggi. Kalau misalnya nilainya itu cuma 15 sampai mungkin 5, 15, 20, itu kita masih bisa ya, mana sih yang paling tinggi di antara ini? Oh, si Ruby nih dengan nilai 90,3. Tapi kalau misalnya datanya ratusan, kita akan kesusahan menentukan satu data dengan jumlah yang banyak itu. Nah, makanya di sini ada nilai rata-rata tertinggi. Tadi ada yang namanya tertinggi itu max ya. Untuk maksimal, tab. Habis itu, tolong carikan nilai maksimal di kolom dari sini sampai sini. Tutup kurung, enter. Jadi nilai tertingginya ada di 90,3 atau nilainya si Ruby. Nah, ini teman-teman. Kita blok pakai warna apa ya? Hijau. Nah, sedangkan nilai terendah tadi kita udah bahas yaitu min. Tab, kemudian tolong cari, jadi gini, bacanya gini teman-teman. Tolong carikan nilai minimal atau nilai paling rendah dari data ini. Ada di siapa ya? Habis itu tutup kurung, enter. Nah, ternyata ada di 50,9, yaitu nilainya si, sebentar teman-teman, 59,0, sorry, ada di nilainya Laras. Kita blok. Nah, beda ya kalau misalnya kita mau sama dengan maksimal dari, sama aja sih, maksimal dari nilai fisika itu siapa sih? Siapa yang dapat nilai paling tinggi? Itu ya nilainya 90, sorry. Dia ada Ruby. Kalau misalnya nilai terendah dari siapa ya? Kimia, siapa nih? Nah, kimia ada 42, yaitu nilainya si Pandi. Gitu ya teman-teman. Ini masih untuk
awal, nanti kita bahas selanjutnya yang untuk rumus yang kedua dan ketiga itu ada left, right, mean, proper, dan sebagainya sampai if di part 2 dan part 3. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.